Shalom. Sudah sarapan? Belum? Ada yang belum? Sudah, saya juga belum. Ibu bapak dan saudara terkasih, saya kira menarik untuk terutama mengulas tentang bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Saya merasakan ketika tadi dibacakan oleh lektor, ya ini terasa sangat indah. Saya kira kata-kata surat Paulus ini sangat indah dan sangat dalam, saya kira ya, sehingga perlu direnungkan. Bagi saya tadi yang cukup mencengangkan dan ya membuat ya saya melihat dalam diri saya sendiri, ya kan, ya. Apa tadi yang dikatakan oleh Paulus, demikian, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu. Jadi membagikan bukan hanya sesuatu ya, tapi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Lalu tadi dilanjutkan dengan detailnya ya, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi bahan perenungan kita ya, artinya juga bahan pertanyaan, bahan refleksi kita, juga termasuk saya. Karena artinya begini ya, saya yakin, saya percaya bahwa ibu bapak, saudara-saudara terkasih ya, sudah melakukan karya-karya kasih, perbuatan kasih, semangat kasih, pelayanan kasih dan sebagainya. Tapi menurut saya pertanyaannya ya, sejauh mana sebenarnya kualitas kasih kita. Ya tentu saya tidak bermaksud untuk menunjukkan ini kepada Anda ibu bapak saudara terkasih ya, atau beberapa tidak ya, tapi untuk perenungan kita bersama ya. Artinya betapa bagi Paulus kasih itu sesuatu yang sangat mendasar ya kan. Sekali lagi saya ulangi, kalau toh pun kita telah melakukan segala sesuatu ya, bahkan membiarkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi betapa urgensinya untuk kita mempertanyakan juga paling tidak ya, tentu misalnya ya, sejauh mana kasih saya sebagai seorang suami kepada istri ya, misalnya gitu. Lalu sedalam apakah kasih saya sebagai seorang istri kepada suami serta anak-anak dan sebagainya dan seterusnya. Pertanyaannya bisa diperpanjang sendiri. Artinya sesuatu yang memang harus kita upayakan terus-menerus ya kan dalam hidup ini, agar agar kualitas kasih kita ya semakin besar, semakin dalam dan menyerupai kasih Kristus sendiri ya kan. Ya kita tahu semua Yesus Kristus itu kurang apa baiknya, tapi toh juga mengalami akhir hidup yang tragis ya kan, tergantung pada kayu salib. Nah, ini kan bisa mungkin juga bisa menjadi sedikit sikap netral bagi kita. Seringkali kan orang kan bertanya, ya saya kan sudah berbuat baik macam-macam dalam hidup ini ya kan. Saya sudah menolong banyak orang, saya tidak pernah membuli orang ya kan. Saya sudah banyak berderma, saya sudah banyak melakukan perbuatan dan karya kasih, tapi toh sepertinya Tuhan kurang mendengarkan doa-doa saya lah. Itu kan bisa.
Nah, lalu ya kerap kali saya memberikan nasihat dalam ruang pengakuan ya cobalah untuk supaya kita menjadi lebih rendah hati lagi ya. Artinya cobalah pandang salib Yesus ya kan. Kurang apa baiknya namanya Yesus Kristus itu, tapi toh akhir hidupnya tergantung pada kayu salib ya kan. Ini hukuman yang sungguh memalukan pada saat itu ya. Ibu Bapak dan Saudara kasih, tadi pada bagian selanjutnya juga dikatakan ketika masih ya ini kalau orang menurut ketika masih nak kanak ya kan, aku berbicara seperti nak kanak ya kan, merasa seperti nak kanak dan berpikir seperti sifat nak kanak. Artinya bisa jadi sekali lagi saya yakin sekali lagi Ibu Bapak Saudara kasih sudah melakukan perbuatan-perbuatan pelayanan dan karya kasih, tapi sejauh manakah sekali lagi pertanyaan saya, kita memiliki kualitas kasih ya kan? Apakah kualitas kasih itu seperti ya nak kanak, kalau dikasih permen, dikasih jajan, dikasih uang saku, menjadi rajin belajar, mudah kita suruh, mudah kita ya kerja sama seperti itu, apakah itu seperti itu? Nah, saya kira bagus sekali ya. Maka tadi juga dikatakan, tapi sekarang setelah menjadi dewasa aku meninggalkan sifat nak kanak itu. Sekarang kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin, tetapi nanti dari muka ke muka, untuk mengatakan bahwa ya orang harus terus berjalan menggapai, mengusahakan, berjuang supaya kasih sebagai keutamaan hidup Kristiani kita ya semakin dewasa, semakin menyerupai Kristus. Ya memang ini ungkapan yang terasa berat dirasakan, menyerupai Kristus Romo ya memang, tapi supaya kita juga mempunyai kerendahan hati ya kan. Karena ya sekali lagi kadang-kadang kan ya orang merasa tadi ya sudah melakukan banyak perbuatan baik, tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah membuli tetangganya, baik-baik saja dengan tetangganya, tapi toh Tuhan sepertinya kurang mendengarkan doa saya seperti itu. Nah, Ibu Bapak dan Saudara terkasih, saya kira kalau kita menghubung-hubungkan dengan bacaan Injil ya bisa saja kan. Tadi para katakanlah orang-orang sekampung Yesus ya kan, mereka sepertinya ya sudah memiliki rasa siak wasangka ya kan. Mereka sepertinya ya memandang Yesus dengan ya istilahnya underestimate itu kan, Allah lu cuman gitu doang lah gitu kan. Kadang-kadang kan ya orang juga mempunyai sikap underestimate seperti lu gitu doang ya sudah, lalu ya ujung-ujungnya lalu orang kurang menghargai sesamanya karena mungkin faktor-faktor sosial ekonomi, faktor status, faktor kepemilikan dan sebagainya. Dan saya kira itu yang terjadi pada zaman sekarang ini kan, orang kadang-kadang dilihat hanya karena ya kamu punya apa, kamu pakai apa, yang kamu pakai itu mereknya apa, ya kan begitu kan. Ini sebuah reduksionis ya, artinya orang diturunkan harkat dan martabatnya karena apa yang dipakai, apa yang dimakan, apa yang menjadi seperti apa, status sosial seperti itulah. Ini saya kira berlawanan dengan semangat kasih. Seperti tadi dikatakan ya, kasih itu menutupi segala, kasih itu percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya kadang-kadang saya juga nggak sabar, tapi jangan dicontoh ya. Saya sering marah juga, walaupun kecil tapi sering marah juga. Kalau orang kecil nggak marah, ntar nggak dihargai ya. Lalu anak kecil aja. Ya, jadi bacaan Injil bisa dilihat dari sisi pandang itu ya. Tapi juga seperti yang saya katakan dari pengantar tadi, memang bisa jadi Yesus ingin mengingatkan orang sekampungnya, orang Yahudi, bahwa pada zaman dulu, pada zaman Perjanjian Lama,
banyak nabi yang dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh. Ya, Anda bisa lihat dari kitab Nabi Nehemia seperti itu. Dan ya, tapi secara rohani bacaan Injil bisa kita jadikan materi perenungan kita, ya kan? Artinya supaya kita juga sadar akan bahayanya orang ketika orang itu mempunyai sikap tadi underestimate. Under itu kan di bawah, estimate itu estimasi, itu kan penafsiran. Jadi seringkali orang Allah lu gitu doang, cuma begitu, lalu kemudian tidak menghargai orang lain dan seterusnya dan sebagainya. Dan saya kira itu juga bahaya yang ada dalam masyarakat zaman ini seperti itu. Nah, Ibu Bapak dan Saudara terkasih, mari pada kesempatan ini kita bersyukur atas Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah merendahkan diri serendah-rendahnya sampai mati di kayu salib supaya kita juga pada akhirnya menyadari kasih Tuhan yang begitu besar, begitu agung, begitu indah, dan diharapkan kasih itu juga kita alami, dan kemudian kita terus-menerus mencoba menggapai, berjuang supaya kualitas kasih kita, baik itu sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari jemaat ini, kita memiliki kualitas kasih yang semakin dewasa, ya kan? Semakin dewasa, bukan kasih yang hanya samar-samar, bukan kasih yang hanya etok-etok, ya, bukan kasih yang seperti seperti nak-kanak tadi, seperti disinggung oleh Paulus, tapi kasih seperti kasih Kristus itu sendiri. Maka mari kita mohon Roh Kudus, kita mohon daya ilahi agar kita dimampukan untuk memiliki kasih yang seperti Kristus sendiri. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat singkat para rasul.